Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Kak Fadil. Hari ini kita akan belajar matematika yang berkaitan dengan pecahan dan angka desimal. Sebelum itu gimana kabar adik-adik sekalian mengikuti kuliah online atau sekolah online? Apakah masih semangat? Harus semangat dong ya, namanya juga sekolah harus rajin dan kita lebih baik untuk kedepannya. Oke, langsung saja mungkin kita akan mencoba secara teori dan kita akan membuat contoh soal agar adik-adik sekalian jauh lebih paham. Yuk, cekidot. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pecahan. Adik-adik sekalian, mungkin pecahan ini ada dua jenis ya. Pecahan biasa, ini agak sedikit kurang bagus, pecahan biasa, dan mungkin juga ada namanya pecahan campuran, agak kurang bagus. Pecahan biasa ini biasa disimbolkan dengan A per, jelas nggak? Jelas. A per B. Ini biasa kita sebut sebagai pembilang. Yang ini disebut sebagai penyebut. Nah, ini disebut sebagai pembilang. Ingat, pembilang ini posisinya berada di atas dan penyebut ini berada di bawah. Oke. Coba kita contoh sederhana dulu untuk pecahan. Misal ada pecahan 2 per 3. Nah, coba adik-adik tebak sekalian, yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut. Nah, kakak kasih waktu ya. Terus misal kakak punya soal lagi 3 per 4. Nah, ini yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut. Nah, udah? Yang benar tepuk tangan ya. Jadi ini yang namanya pembilang yang selalu berada di atas, dan ini yang namanya penyebut. Nah, kalau yang ini berarti ini pembilang, ini yang namanya penyebut karena posisinya di atas dan ini posisinya di bawah. Nah, sekarang untuk pecahan campuran ini biasa misal kita simbolkan dengan C A per B. Jadi cara penulisan yang benar itu adalah angkanya ini harus sejajar dengan tanda pembaginya. Nggak boleh di depan A, nggak boleh di bawah B, karena ini maknanya bisa beda. Kalau ini mungkin masih bisa dimaklumin, tapi kalau penulisan pecahan yang benar adalah huruf pengalinya atau angka C ini posisinya berada di pertengahan pecahan tersebut. Nah, meskipun maknanya sebenarnya sama dengan ini, tapi untuk baiknya adik-adik sekalian memahami dulu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, sama yang seperti yang tadi. Ini berada di atas pembagi, berarti kita sebut sebagai, ya benar, pembilang. Nah, ini karena di bawah kita sebut sebagai penyebut. Dan ini faktor pengali atau kelipatan atau yang lainnya. Oke, ini hal yang dasar terlebih dahulu teman-teman harus ketahui. Pecahan itu memiliki dua, biasa dan campuran. Kalau biasa bentuknya hanya pembilang dan penyebut, tapi kalau misalkan campuran, dia memiliki pembilang di atas, penyebut di bawah, dan faktor pengali, perkalian. Nah, di dalam pecahan
Ada 4 operasi yang biasa sering teman-teman atau adik-adik sekalian akan temui. Yang pertama adalah penjumlahan. Terus yang kedua adalah pengurangan. Yang ketiga pengalian dan pembagian. Gimana cara penyelesaiannya? Nanti kakak akan bantu adik-adik sekalian. Oke, kita coba contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. Di sini kakak udah megang soal. Ini uji kompetensi. Pilih salah satu jawaban yang benar dengan cara disilang tentunya. Oke, ini ada soal. 2/5 ditambah 3 dikurang 1. Oke ya. Misal coba soal nomor 1. Di sini tertulis 2/5 ditambah 1/3 dikurang 1. Oke. Nah, jika adik-adik sekalian mengerjakan soal seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah operasi yang akan digunakan. Jika terdapat operasi penjumlahan pengurangan seperti soal yang ini, maka kita bebas memulai dari mana saja, apakah dari depan dulu, menjumlahkan dulu baru dikurangi, ataupun sebaliknya. Tetapi kalau misalkan di antara suatu soal ada pengali atau pembagi, maka kita utamakan pengali pembagi dahulu. Ini prioritas pertama kita, baru kita jumlahkan. Oke, biar adik-adik sekalian nggak bingung, kakak akan memulai dengan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Biasanya lebih enaknya kita kasih tanda kurung. Jadi dia nggak boleh dilepas. Kita harus kunci dia karena ini sebagai prioritas. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Kita tidak bisa dengan cara langsung 2 tambah 1 sama dengan 3, enggak. Jadi jika ada 2 penjumlahan, 2/5 ditambah 1/3, ini kalau kita jumlahkan langsung 3, ini 8, 3 tambah 5 8. Ini salah ya. Ini salah. Jadi caranya itu bukan seperti ini. Yang pertama, caranya adalah kita harus menyamakan penyebut atau menyamakan angka yang di bawah. Ingat, penyebut itu pasti di bawah. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan kelipatan antara 5 dan 3. Jika ada angka yang sama, maka itu yang kita gunakan. Jadi cara pertama itu adalah, misal kita punya penyebut 5 di soal yang pertama. Kemudian kita punya penyebut 3 di soal yang kedua. Ini cara pertama ya. Jadi untuk paham saja, ini cara pertama. Nah, kita buat kelipatan 5 ini angkanya kelipatan berapa saja. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah hafal perkalian, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20. Nah, sekarang kita ke angka 3. Kelipatan 3 itu perkalian 3 maksudnya ya. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 5 15. Nah, angka yang sama di kelipatan 5 dan kelipatan 3, itulah yang menjadi angka yang jadi patokan kita, yaitu angka 15. Ini cara pertama. Cara kedua, ini cara yang ribet, ini cara yang gampang. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Oke, adik-adik sekalian lihat, 2/5 tambah 1/3. Cara cepatnya adalah, Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita mencoba cara
gampang ya. Kita mencoba cara gampang, tapi syaratnya adik-adik harus hafal perkalian dengan baik. Caranya gimana? Kita buat titik seperti ini. Nah, kita langsung kalikan penyebutnya, yaitu 5 kali 3 adalah 15. 5 kali 3 15. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita bagikan ke masing-masing. Jadi 15 kita bagi dengan 5, ketemu angka 3. Nah, ingat, ini adalah penyebut atau pengalih. Ini adalah pengalih untuk angka yang di atas. Kita kalikan 3. Jadi jawabannya adalah 6. 3 kali 2 6. Sekarang kita bagi 15 dengan 3. Maka ketemu angka 5. 5-nya kita pindahkan ke sini, kita kalikan dengan 5. Jawabannya adalah 1 kali 5 5. Bisa seperti ini, bisa teman-teman langsung disebut dengan kali silang. Kali silang itu maksudnya seperti ini. 5 kali 1, 3 kali 2. Untuk bisa juga seperti itu. Nah, jika penyebutnya sudah sama, baru bisa kita satukan. Penyebutnya 15, baru bisa kita jumlahkan. 6 tambah 5. Jawabannya adalah 11/15. Oke, udah, kita pindahkan ke sini. Dikurang 1. Nah, angka 1 ini merupakan angka yang bisa kita rubah dengan penyebutnya disamakan. Tetapi dia adalah 1 sama dengan A per A. Artinya adalah penyebut dan pembilang ini harus angkanya sama. Berarti kita rubah ke 11/15. Angka satunya karena penyebutnya adalah 15, kita rubah menjadi 15/15. Jawabannya berapa? 11 dikurang 15. Punya uang 11.000, harga permen 15.000, jadi utang di warung 4.000. Nah, inilah dia adik-adik sekalian. Oke, itulah tadi penjelasan terkait dengan pecahan. Harapannya adik-adik rajin belajarnya. Ingat, pembilang di atas, penyebut di bawah. Sebelum dioperasikan harus disamakan penyebutnya. Salam dari kakak, dah, see you the next video.